Mengisahkan tentang seorang detektif polisi bernama Cha Chul-soo yang menyamar sebagai seorang model pria dalam upaya untuk mengungkap sindikat narkoba di industri fashion. Dalam perjalanan penyamarannya, ia menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang menguji keterampilan dan keberaniannya. Dengan bantuan teman-temannya, Chul-soo berusaha menghentikan sindikat narkoba sambil menjaga identitasnya sebagai seorang polisi. Film ini menghadirkan komedi, aksi, dan sedikit unsur romantis dalam perjalanan Chul-soo untuk mengatasi rintangan dan mengungkap kejahatan yang ada. Sekelompok polisi terlihat akan melakukan penyamaran, tapi gak jadi karena baju yang akan digunakan untuk menyamar terlalu bau. Tiba-tiba nongol pria gembel dari belakang mobil. Dia bernama Chul-soo, seorang detektif yang tak pernah mandi. Para polisi yang tahu bahwa baju penyamaran milik Chul-soo, mereka memilih pergi. Chul-soo bersama partnernya Kyung-suk sedang mengawasi seseorang yang sedang COD-an tapi malah ketahuan. Dia pun mengejarnya dengan mulut penuh makanan. Setelah susah payah, penjahat pun berhasil disudutkan. Meskipun dia masih melawan dan menembak Chul-soo dengan pelontar popcorn. Dalam sesi interogasi, tersangka diduga mengancam seorang supermodel bernama Kim Sun-ho. Karena Chul-soo tidak mendapat informasi apapun dan ia tak diperbolehkan memukul tersangka. Ia pun menyumpal mulut tersangka dengan kaos kakinya. Tak mendapat petunjuk, sang kapten mengumpulkan anggotanya dan berinisiatif untuk memberikan pengawalan dengan tim khusus yang dipimpin oleh Chul-soo. Dia juga akan memilih salah satu anggota untuk dilatih sebagai model, agar bisa menumpas kasus ini lebih dalam. Dan Kyung-suk lah yang terpilih menjadi modelnya. Setelah rapat, Chul-soo menemui kapten. Di sini, kapten menyadari bahwa Kim Sun-ho terlibat perdagangan narkoba dalam jumlah besar. Ia juga menunjukkan foto seorang petugas badan narkotika yang menyamar sebagai kru telah mati saat Kim Sun-ho sedang fashion show. Di akhir percakapan, kapten menyuruhnya menemui seorang desainer yang akan melatih Kyung-suk. Singkat waktu, Chul-soo sudah sampai di tempat tujuan. Ia bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya terkejut. Wanita itu bernama Yong-jae, seorang wanita yang sangat judes. Saat keluar pun mereka masih ribut karena Chul-soo dikira mengikutinya. Ternyata Yong-jae ini adalah orang yang dicari Chul-soo, sang desainer yang akan melatih Kyung-suk, dan mereka berdua adalah teman lama. Seakan teringat sesuatu, kita diajak flashback saat mereka masih sekolah. Yong-jae dulunya suka sekali menggambar dan bercita-cita menjadi desainer. Berbeda dengan Chul-soo yang selalu membuat keributan dan mengganggunya. Esoknya, Yong-jae sudah di kantor polisi untuk melihat Kyung-suk secara langsung. Mereka membuat kesepakatan untuk merahasiakan kerjasama ini. Sebetulnya, Yong-jae tidak tahu kalau acara fashion show-nya akan dijadikan TKP untuk kepolisian. Setelah itu, mereka memeriksa lokasi fashion show yang akan diselenggarakan 1 bulan lagi. Kim Sun-ho juga hadir dalam acara tersebut. Dia akan menjadi salah satu model di sana. Kita juga diperlihatkan pengawal Kim Sun-ho yang akan kita panggil sebagai Toto. Setelah acara selesai, Chul-soo dan Kyung-suk sedang pipis di pinggir jalan. Chul-soo yang urakan ini tak sengaja memukul kepala Kyung-suk dan membuat dia terdorong melaju sangat cepat. Dalam keadaan masih pipis, dia pun akhirnya nyengsep. Karena kejadian itu, Kyung-suk mendapat cedera parah di kakinya. Mereka pun harus segera mencari pengganti. Para anggota polisi kembali dikumpulkan, tapi tak ada yang cocok karena seorang modelis harus mempunyai tinggi 170 cm. Akhirnya, mau tak mau dengan sangat terpaksa, Chul-soo lah yang terpilih. Kapten pun menyuruh Chul-soo mengurangi berat badannya. Meskipun tampak mustahil, mereka akan mencobanya karena tak ada pilihan lain karena acaranya pun sudah dekat. Esok harinya, Yong-jae sudah berada di depan rumah Chul-soo. Ia sangat terkejut melihat rumahnya yang sangat berantakan. Lebih mirip gudang sih sebenarnya. Karena Chul-soo sama sekali tak memiliki pakaian yang layak, Yong-jae pun mengajaknya berbelanja. Saat belanja itulah mereka melihat Kim Sun-ho dan menemuinya. Terjadi pertikaian kecil karena Kim Sun-ho merendahkan Chul-soo yang menurutnya tak layak menjadi model. Chul-soo kemudian berbicara dengan kapten tentang manajer Kim Sun-ho yang bernama Tuan Tak. Mereka mencurigai Tuan Tak terlibat dalam bisnis narkoba. Si Toto yang ada di sana mendengar percakapan mereka. Ia pun melaporkan kejadian itu pada Tuan Tak.
tentang seorang polisi yang menyamar menjadi modelnya Yongjae. Tuan Tak yang mendengarnya masih tidak percaya dengan laporan itu. Menurutnya, sulit bagi orang menjadi seorang model. Kita lalu diperkenalkan dengan pria bernama Seung-woo. Ia adalah saudaranya Kim Sun-ho yang juga model di bawah asuhan Yongjae. Setelah 2 minggu penuh perjuangan, Chul-soo datang ke kantor polisi dengan sangat tampan. Yang tadinya butek, gembel, jelek, bau, lepek, sekarang berubah sangat drastis. Semua rekannya tak percaya melihat keajaiban ini. Perjuangan Chul-soo ternyata belum selesai karena dia tak memiliki pengalaman sama sekali. Untuk itu, Yongjae pun memulai debut Chul-soo sebagai model iklan Sempa. Adegan berganti di acara kompetisi para model. Para juri akan memilih model terbaik untuk acara fashion show-nya. Chul-soo juga ikut dalam seleksi. Mau dia bergaya kayak manapun, dia akan tetap lolos karena jurinya sendiri ya Mbak Yongjae. Setelah itu, dia dilatih oleh Seung-woo. Walaupun sudah diajari berkali-kali, dia masih nggak becus. Karena Seung-woo sudah kesal, ia diperban di tiang selama 1 hari guys, agar tubuhnya bisa berjalan dengan tegak. Esoknya saat Seung-woo sedang berdandan bersama Mbak Yongjae, tiba-tiba datang Chul-soo yang langsung memukulinya. Dia tidak terima diperlakukan seperti itu dan membawanya ke suatu tempat. Para pelatih melakukan itu agar para model bisa berjalan dengan tegap. Setelah baku hantam antara Seung-woo dan Chul-soo, yang bonyok malah Chul-soo guys. Dia nggak tahu kalau Seung-woo ternyata jago bela diri. Permasalahan mereka langsung membaik karena Seung-woo meminta maaf padanya. Saat dia sedang di ruang ganti, ia mendengarkan percakapan Kim Sun-ho yang sedang diancam oleh seseorang lewat teleponnya. Kemudian, Kim menyadari bahwa Chul-soo telah mendengarkan percakapan lalu mendekatinya. Kim Sun-ho malah mengajaknya ke suatu tempat. Dia tidak menolak karena ini adalah kesempatan bagus untuknya agar dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Setelah datang, ketika dalam sesi tanya jawab muncul si Toto. Ternyata dia telah dijebak dan dibawa ke hadapan Tuan Tak. Ia disambut dengan hangat dengan diberikan minuman alkohol. Tanpa mikir aneh-aneh, dia langsung meminumnya. Mereka sudah mengetahui siapa Chul-soo dan apa tujuannya menyamar menjadi model. Nah ternyata minumannya sudah dicampur dengan narkoba. Mengetahui ini, Chul-soo sangat marah. Saking marahnya, dia malah meminumnya lagi sampai habis. Iyalah ya kan, nanggung gitu loh. Ketika akan pergi, efek narkobanya sudah bereaksi. Muncul anak buah Tuan Tak yang siap menghajarnya. Tanpa basa-basi, dia langsung baku hantam dengan tubuh sempoyongan dan berusaha melarikan diri. Setelahnya, Chul-soo tertawa di keramaian tanpa rasa malu. Nah parahnya lagi, ia malah mencuri mobil Tuan Tak dan melarikan diri. Anak buah Tuan Tak langsung mengejarnya. Bahkan Chul-soo menikmati efek itu dan menghayal seperti pembalap. Nah ternyata si Totok juga lagi mabuk guys. Pada saat itu dia juga meminum minuman yang sudah diisikan narkoba. Ia menjadi gila dan menikmati kejar-kejaran. Mereka terus melaju dan menabrak pembatas jalan. Chul-soo yang ditabrak sangat keras membuat mobilnya hampir terjatuh. Jika dia bergerak, dia akan terjatuh. Yang tadinya gila setengah mati, sekarang dia sudah sadar. Namun tiba-tiba velg mobil Tuan Tak copot lalu menoel mobil Chul-soo. Dan yap, membuatnya terjatuh. Tapi alhamdulillah dia masih selamat karena terjatuh di atas mobil truk. Adegan berganti di suatu tempat di mana dia sudah tertidur pulas. Setelah terbangun, ia menjelaskan semua yang telah terjadi, tetapi mereka tak memiliki bukti apapun untuk menangkapnya. Nah, di lain tempat, Tuan Tak ingin membatalkan acara fashion show ini. Tapi kontraknya sudah terikat dan tak bisa diputus begitu saja. Kemudian, ia berencana menjebak Mbak Yongjae. Singkat cerita, ia dihubungi oleh seseorang yang diberitahukan bahwa Mbak Yongjae dalam bahaya karena polisi akan menangkapnya. Kebetulan Mbak Yongjae sedang bersamanya, mereka pun langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil barang-barang penting. Datang para polisi dengan jumlah yang sangat banyak dan mengepung mereka. Dia melawan para polisi itu dan berusaha melarikan diri. Karena polisi itu terlalu banyak, pada akhirnya mereka pun tertangkap. Sang kapten juga ada di sana. Ia menggeledah rumah Mbak Yongjae dan menemukan obat terlarang. Tuan Tak berhasil menjebaknya. Sekarang Mbak Yongjae sudah di penjara. Chul-soo berusaha membelanya bahwa Mbak Yongjae telah dijebak oleh Tuan Tak. Ia memohon untuk membebaskannya. Ditambah lagi acara fashion show hanya tersisa 3 hari. Tapi permohonannya selalu ditolak karena tidak adanya bukti agar Mbak Yongjae bisa dibebaskan. Di dalam sel, Mbak Yongjae hanya bisa menangis. Cita-citanya menjadi desainer terkenal sudah di ujung tanduk. Chul-soo pun kembali lagi ke ruangan sang kapten dan meminta izin meminjam kantornya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba banyak kru Mbak Yongjae yang datang ke kantor polisi dengan membawa alat dan bahan untuk membuat baju.
Dan bahkan para model pun datang ke kantor polisi. Mereka semua terkejut termasuk Mbak Yongji dan dia langsung membuat baju busana untuk acara fashion show-nya. Sebagai ucapan terima kasih, Mbak Yongji akan mencium Bang Chulsu setelah berhasil dibebaskan. Ya tentu dong guys, si Chulsu makin semangat membantunya. Semua barang-barang itu ternyata milik Tuan Tak yang mereka bawa tanpa sepengetahuannya. Kim Sun Ho lah yang melakukan itu dan sekarang berani menantang manajernya sendiri. Tuan Tak sangat marah dan dia diberitahukan semua barang-barangnya dibawa ke kantor polisi. Nah singkatnya, semua busana selesai dibuat. Mereka langsung mengangkutnya ke dalam truk untuk diantar ke lokasi fashion show. Setelah truk itu pergi, datang truk yang sama ke tempat mereka. Semua kru terkejut, Chulsu pun ikut terkejut. Ia menyadari bahwa itu adalah ulah dari Tuan Tak yang ingin menghancurkan acara fashion show Mbak Yongji. Dia pun berlari mengejarnya. Kemudian ia melihat bus yang berhenti dan meminta Pak Sopir untuk mengejar mobil truk. Awalnya si supir tidak mau mendengarkan perintahnya. Saat Chulsu mengeluarkan kartu anggota kepolisian, Pak Sopir langsung tancap gas sambil membawa penumpang ugal-ugalan pula. Aksi melaju, Pak Sopir menekan tombol rahasia yang akan menambahkan kecepatan busnya. Ini bukan bus sembarangan. Si supir mencoba mengait pintu belakang truk dengan wiper dan berhasil membukanya. Melihat itu, Chulsu mencoba melompat masuk ke dalam bak mobil. Tapi supir truk sudah menyadari kehadiran Chulsu dan langsung tancap gas. Sekarang Chulsu berhasil pindah tempat, namun tiba-tiba si supir berhenti mendadak karena lampu merah. Dan guys, si tokek Chulsu seketika muncul dari depan. Karena kejadian itu, ia mengirim pesan pada Kyung Suk untuk membawa Mbak Yongjae ke lokasi fashion show. Scene berganti pada si Totok dan Tuan Tak sedang santai berjalan-jalan. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kehadiran mobil truk yang melesat di depan mereka. Chulsu berhasil mengantarkan busananya tepat waktu. Anak buah Tuan Tak berlari ke arahnya yang mengincar busana utamanya. Ia langsung berlari sambil membawa busananya. Di lain tempat, Mbak Yongjae dan Kyung Suk baru saja sampai. Ia diberitahukan oleh krunya bahwa busana utamanya dibawa lari oleh Chulsu. Sementara itu, Chulsu masih dikejar sampai ke atap gedung. Dia sudah tak bisa kemana-mana lagi, tak ada pilihan selain bertarung. Pindah ke Kim Sun Ho ternyata membuat rencana. Ia mengatakan pada Seung-woo saudaranya bahwa dia akan memberi pelajaran pada Tuan Tak. Dia sudah muak dengan sikap manajernya dan tidak ingin lagi terlibat dengan bisnis narkoba. Semua situasi sedang kacau, Mbak Yongjae dikejar waktu karena busana utamanya belum juga datang. Dan Chulsu masih bertarung dengan si Toto. Saat Chulsu tersudut, muncul semua teman-temannya termasuk sang kapten yang akan membantu. Yap, Chulsu sekarang bisa pergi mengantarkan busana utamanya dan mereka langsung baku hantam dengan tangan kosong. Saat mencari keberadaan Mbak Yongjae, ia malah bertemu dengan Tuan Tak. Dia pun langsung kabur. Nah, kemudian Tuan Tak bertemu dengan Kim Sun Ho. Di sana, Kim Sun Ho menawarinya sebotol minuman. Tuan Tak tidak pikir macam-macam dan langsung meminumnya. Tiba-tiba, Kyung Suk Silongor muncul dari belakang. Ia mengambil minumannya dan langsung menenggak tanpa bertanya. Ternyata dia ikut mengejar Tuan Tak. Beralih ke Chulsu, ia berusaha bersembunyi di suatu tempat, kemudian Tuan Tak mencarinya di setiap ruangan dan masuk ke ruangan manekin. Perlahan dia mulai mabuk. Ternyata minuman yang diberikan oleh Kim Sun Ho dicampuri dengan narkobanya sendiri. Tuan Tak mulai sempoyongan dan berhalusinasi. Kyung Suk juga ikut-ikutan menjadi gila karena dia juga meminumnya. Dan tertawa gak jelas di tengah keramaian. Tuan Tak semakin tak terkendali dan menembak ke segala arah. Di sini Tuan Tak berhasil dilumpuhkan karena mabuknya sangat parah. Dan busana utamanya sudah diantarkan. Kemudian Mbak Yongjae meminta agar Chulsu yang memakai busananya. Singkatnya, Chulsu sudah siap dan mulai berjalan di panggung atau biasa disebut catwalk. Semua mata tertuju padanya. Teman-temannya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Detektif Chulsu yang dikenal gembel, dekil, lecek bau, kini dia menjadi model yang sangat tampan. Tiba-tiba guys, muncul Tuan Tak yang menyandra Mbak Yongjae. Tapi para penonton tidak ada yang panik, karena mereka malah mengira itu bagian dari acaranya. Pada saat itu, Chulsu tertembak. Tapi ia masih sanggup bertahan. Para penonton malah memuji mereka dikira sedang berakting. Karena lampu sorot tak sengaja menyorot wajah Tuan Tak, Chulsu memanfaatkan kesempatan itu dan menghajar si bangke Tuan Tak. Dan akhirnya berhasil ditahan. Semua penonton pun bertepuk tangan. Nah, karena fashion show-nya belum beres, mereka harus tetap melanjutkannya lagi. Setelah diobati, Mbak Yongjae dan Chulsu berjalan bersama di panggung. Dan di akhir acara, Chulsu meminta Mbak Yongjae untuk menepati janjinya. Tapi
Tapi si Taylor Chulsu malah meminta lebih guys. Kena hisap lah itu bibir Mbak Youngjae. Di akhir cerita, sekarang Chulsu mempertahankan penampilannya dan masih bertugas sebagai polisi. Karena acara fashion show itu dia menjadi sangat terkenal. Banyak tawaran juga untuknya. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Runway Cop, film yang dirilis tahun 2012 ini dibintangi oleh Kang Ji Hwan dan Sung Yeori. Film ini memadukan unsur-unsur komedi dengan aksi yang menarik, menciptakan suasana yang menghibur. Kang Ji Hwan berperan sebagai Cha Chul-soo, memberikan penampilan yang lucu dan kikuk sebagai seorang polisi yang tidak berpengalaman dalam dunia fashion. Selain itu, aktor-aktor pendukung tak kalah memberikan kontribusi yang baik dalam menghadirkan komedi yang menggelitik. Runway Cop berhasil memberikan penggambaran yang cerdas mengenai kehidupan dunia fashion, dengan memanfaatkan kontras antara seorang polisi yang kikuk dengan model-model yang modis dan berpenampilan menarik. Film ini menampilkan adegan-adegan yang menggelitik dan humor slapstick yang mengocok perut penonton. Film ini berhasil mempertahankan ritme yang cukup konsisten sepanjang ceritanya dengan menjaga keseimbangan antara aksi, komedi, dan momen emosional. Meskipun ada beberapa adegan yang terasa lambat atau berlebihan, secara keseluruhan penyajian alur ceritanya cukup menghibur dan dapat membuat penonton tetap terlibat dalam cerita. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Runway Cop 6,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.